Dalam 2 dekade terakhir, Keraton Surakarta tidak pernah sepi konflik internal. Bara suksesi terus terjadi sejak Pakubuwono XII mangkat tahun 2004. Perebutan tahta tiada akhir menurun hingga 3 generasi. Konflik Keraton Surakarta juga terjadi saat Pakubuwono XIII naik tahta. Raja kembarannya saat itu adalah Tejo Wulan. Melalui mediasi pemerintah, seteru berakhir di tahun 2012 dan Tejo Wulan ditunjuk sebagai Maha Menteri tangan kanan raja. 1 dekade berikutnya, konflik suksesi keraton kembali terjadi. 2 putra Raja PB13 berebut tahta. Bara konflik tersulut saat mendiang menunjuk Purboyo sebagai putra mahkota pada 27 Februari 2022 silam. Penunjukan Purboyo saat itu langsung ditentang oleh lembaga Dewan Adat. Sebagai tandingan, LDA menobatkan Mangkubumi sebagai putra mahkota pada 24 Desember 2022. Terjadi krisis kepemimpinan yang memprihatinkan di kalangan internal keraton yang melahirkan fragmentasi maupun polarisasi baik di tingkat internal dan di tingkat eksternal yang berkepanjangan sampai 2 dekade. Oleh karena itu, kita di dalam melihat krisis kepemimpinan ini tentu ke depan keraton itu akan kehilangan fungsi dan perannya sebagai pengasuh masyarakat budaya dari bangsa Indonesia. Para ratu itu sedang melakukan klaim atas tafsir historis saya yang layak dan sebagainya. Nah, itu tentu saja akan merugikan bagi keraton ke depan. Itu yang pintar si Aceh itu belakangnya. Ditemui realitas di Jakarta, Panembahan Agung Tejo Wulan mengaku tidak ambil pusing dirinya dituding sebagai raja bayangan. Bagaimana Gusti menjawab? Raja bayangan, memang kayak gendruwo itu kelawar kayak begitu, enggak usah. Orang ketakutan, wah itu Tejo Wulan jadi raja, menguasai keraton ini. Ngapain? Itu saya siap-siap tanah Jawa, Nusantara, negara kesatuan Republik Indonesia. Saya ketua umum forum silaturahmi keraton Nusantara. Saya ini 22 tahun loh. Ngaku jadi ratu. Dari mulai 2004 sampai 22. Saya jadi ratu loh. Waktu itu kan orang ketakutan toh. Ya toh, wah ini Pakubuwono ke-13 yang ngapain meninggal. Wah, ini banyak Tejo Wulan bakal begini. Enggak. Jadi ratu sekali saja sudah. Nek jadi ratu berkali-kali namanya ketoprak. Betul nggak? Oh, enggak saya. Tejo Wulan mengaku akan tegas memediasi Raja Kembar, sebab ia meyakini keduanya hanyalah pion belaka. Jadi kalau yang di sebelah sini, Purboyo, itu yang meninggalkan Aceh, dibantu dengan kakak-kakaknya itu. Yang di sini, jenenge Mangkubumi yang mendirikan Murtiyah. Iki ora iki lho Tejo Wulan yang ini. Yes. Ya, pemerintah menunjukkan itu. Ya. Nah, saya ini belum sempat ketemu semua ini. Tapi saya sudah nemu ini. Situasi kondisi keraton sekarang ini sebenarnya apa? Masalah ekonomi. Serius berdua doang berarti. Meski begitu, Mangkubumi mengaku siap duduk bersama dengan seluruh trah Pakubuwono XIII. Komunikasi terbuka diyakini menjadi jalan terbaik demi masa depan dinasti keraton. Kalau sendirian berat ya, makanya saya semua ini tetap meminta dukungan dari keluarga besar. Karena saya sendiri kemudian untuk melanjutkan tongkat estafet yang ada di keraton ini tanpa bantuan keluarga besar, pasti kewalahan. Karena keraton ini entitas masyarakat adat yang besar, tidak bisa dipegang sendiri. Kita membutuhkan banyak literasi, banyak nasihat-nasihat dari para sesepuh. Apa yang dilakukan Mas supaya itu bisa terwujud gitu, keinginan supaya seluruh keluarga besar ini bisa ayo bersama-sama membangun keraton? Ya, mungkin dalam hal ini ingin memperbaiki
cara bermusyawarah kita yang selama ini selalu mempunyai ego masing-masing yang harus kita lepaskan dulu. Kalau saya keinginannya tetap keluarga besar yang saya ajak untuk bermusyawarah. Jadi keluarga besar ini meliputi dari keturunan-keturunan yang masih ada dari Pakubuwono II sampai yang sekarang itu masih pelaku-pelaku masyarakat adatnya masih ada semua. Itu harus kita libatkan semua. Jadi untuk penentuan ke depan keraton mau seperti apa, siapa penggantinya dan sebagainya itu kita ingin melibatkan semuanya. Keberadaan Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat sebagai pusat pelestarian adat dan budaya di Jawa Tengah sejatinya memiliki peran penting dalam menjaga nilai-nilai moral hingga tradisi bangsa. Namun sayangnya, nilai-nilai adiluhung tersebut justru sedikit tercoreng akibat perseteruan abadi terah keturunan raja yang sama-sama mengklaim paling berhak meneruskan tahta. Sudah saatnya rekonsiliasi antar kubu demi menjaga marwah kehormatan Keraton Surakarta serta memperlancar upaya pelestarian budaya ke depan. Jika tidak saat ini, mau sampai kapan bara konflik di internal Keraton Surakarta dibiarkan menyala? Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.